سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang sangat kami banggakan, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kadangkala di ketika kami lagi santai, duduk sendirian, termenung di dalam kesunyian malam, tiba-tiba teringat pada ustadz-ustadz Wahabi yang aneh-aneh, lucu, menggelikan. Di ketika mereka satu sama yang lain saling gontok-gontokan, saling cakar-cakaran, saling rebut benar, bertikai pendapat. Bahkan ada di antara mereka yang merasa bisa dan mampu menandingi, bahkan mengungguli Imam Syafi'i. Karena ada hadis yang ketelisut tidak sampai pada Imam Syafi'i, tapi sampai pada dia. Dan masih ada yang lebih lucu lagi, bisa menyaingi Imam Syafi'i, yakni punya qaul qadim dan qaul jadid. Jadi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, bukan hanya Imam Syafi'i saja yang mempunyai qaul qadim dan qaul jadid, akan tetapi ustadz-ustadz Wahabi pun juga punya, gak mau kalah. Ini hebat apa gila ya. Diriwayatkan beliau masih kunut subuh ya kan, sampai beliau wafat. Berarti beliau belum tahu kalau hadis itu dhaif. Beliau belum tahu bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ai bunayya muhdats." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalimat ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada kita, bahwa tidak semua permasalahan seorang ulama, seorang syekh pasti lebih tahu dari kita. Ya. Maka kita tidak ragu mengatakan dalam masalah kunut subuh kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Jawabannya tidak. Kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah karena melakukan bid'ah. Jawabannya enggak. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian berantem mereka. Iya tidak? Namanya persatuan kebun binatang. Itu namanya. Persatuan kebun binatang. Waktu bersatu iya. Masya Allah. Habis itu cakar-cakaran. Terjadi nggak? Terjadi yang seperti ini di tengah umat. Betul. Waktu rame-ramenya bersatu. Habis itu apa? Cakar-cakaran. Itu namanya persatuan kebun binatang. Salam yang kedua, tangannya sudah langsung merogoh kantong untuk melihat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanpa berzikir, tanpa hatta istighfar, enggak istighfar, langsung zikirnya touchscreen, murojaah Facebook. Maka pada saat itu yakini baik-baik, akidah Anda sedang bermasalah, sedang bermasalah. Ikuti orang salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada salafi tukang ghibah, ada salafi yang tukang tahdir, ada salafi kurang kerjaan seperti salafi ini. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelisnya. Meskipun dia salafi, kita bilang salafi kurang kerjaan, paham? Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, ghibah, antum tidak pernah tabayun, tidak pernah cross check, jelek-jelekan ustaz yang lain, ente mampus hari kiamat nanti. Kalau ada orang gila jangan ikut gila. Biarin dia gila sendiri, paham? Ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya. Oleh karenanya ada orang seperti ini, tutup, jangan datang ke pengajiannya. Ustaz dia salafi, ya salafi kurang kerjaan, sudah tutup.
Ustaz, dia salafi kurang kerjaan, sudah. Madhab ta'wil min syarri madhab ahlul bid'ah. Dia termasuk dari madhab ahlul bid'ah yang paling buruk. Kita tidak mengingkari ta'wil. Ta'wil itu boleh kalau ada dalilnya. Kalau ada yang tanya sekarang, Ustaz bergabung nggak sama Jamaah Tabligh? Saya bilang jangan bergabung, gitu kan? Jangan ikut sama mereka. Mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya, masalah fadail amal, dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung, dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi, ya, orang yang bermanhaj sufi. Dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi, ya, atau pemahaman sufi, sufisme, ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri, itu kebanyakan mereka keluar dari sunnah. Saya pribadi tidak melihat Jamaah Tabligh secara mutlak semuanya itu sesat. Kita harus beginilah, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita, kita sesatkan. Coba bayangkan. Masa surga hanya dimasukin oleh kita saja sekelintir orang, gitu kan? Sekarang Jamaah Tabligh, pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh, kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, ya, gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang, saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa, orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, ya, gitu. Saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Kita harus sportif mengatakan ini benar. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama, silahkan bicara. Pakai nama sunnah nggak ada, ini sunnah besar, nggak boleh dipakai nama. Ada laundry sunnah, ada apa ini baker sunnah. Nggak ada motor gede aja, moge aja namain. Nggak ada sunnah. Ini motor baker sunnah. Ini bid'ah, begitu. La ilaha illallah. Jahil. Roadshow bersama Bikers Sunnah Indonesia dalam 2 pengajian akbar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Bikers Sunnah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang kirim genset dari Bikers Sunnah, ya. Guru beliau siapa? Bapaknya. Siapa? Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Ya tukang rokok. Aduh, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan.